Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rek, balik mana nang channelku Muhammad Jalali. Nah kali ini rek, aku gak unboxing utawa review HP bukan. Kali ini aku bakal ngekei awakmu motivasi rek. Nah entah iku awakmu motivasi apa enggak ya, termotivasi apa enggak ya. Cuma iki aku coba ngekei info awakmu. Iki aku duwe kenalan konco, barangkali sok memotivasi awakmu kabeh. Dengan modal minim iso buka usaha kayak ini rek. Nah iki buka usaha counter handphone. Ya aku penasaran. Ya wes ayo langsung takok-takok. Ya ngobrol-ngobrol karo owner sing duwe usaha counter iki, oke? Ya wes. Saiki ojo lali like, share, lan subscribe yo. Tanteni, oke? Let's go. Dadi iki rek kesamaan kenalno Ko Vincent Alexander namanya. Lagi jenenge. Oke. Halo Ko. Ya. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Gini Ko, biar ceritain ke teman-teman nih buat motivasi arek-arek subscriberku iki, teman-temanku yang di YouTube iki, ben mereka iso semangat pengen buka usaha dengan modal minim nih. Nah, bisa diceritakan awal mulanya bisa buka counter ini, dari sebelum buka counter ini mungkin? Oh bisa. Ya pertama cerita untuk buka counter ini sih sebenarnya nggak ada bayangan. Jadi memang dari awalnya itu saya kan dulu sebelum buka counter ini kan saya bekerja mas. Jadi kerja dulu ya, bekerja dulu. Oh asalnya mana sih? Kalau saya asalnya Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Wah, ke Pontianak. Bisa diceritain kok awal mula dari Pontianak sampai ke Lamongan ini merantau atau gimana? Ya mau ceritain full atau setengah-setengah nih? Aja nggak apa. Setengah-setengah intinya ya. Iya. Ya dulu sih memang saya dari kecil itu sudah perantauan. Ya, jadi saya juga ini apa? Ya ini bisa buat motivasi teman-teman lah ya. Kayak misalkan, jadi saya dulu memang sekolahnya nggak tinggi. Saya hanya sekolah cuman SD aja, itu juga nggak tamat. Saya cuman kelas 6 SD, itu juga nggak tamat. Jadi kelas 6 SD pun itu nggak tamat? Nggak tamat, jadi saya nggak punya ijazah. Mantap. Nggak punya ijazah, jadi saya ya modal nekat aja. Dulu saya kelas 6 SD nggak tamat. Ya orang tua susah lah ya, orang tua susah nggak bisa nyekolahin saya akhirnya bekerja. Merantau ya. kemana itu? Dulu saya pertama merantau ke Bekasi. Oh Bekasi. Bekasi, daerah Bekasi, saya kerja di toko bangunan. Nah terus saya ya sekitar 5 tahun lah di Bekasi, 2 tahun di Bekasi, terus lanjut di Cikampek juga pernah. Cikampek 5 tahun, ya total 7 tahun baru pulang. Umur 20 saya pulang ke kampung lagi, ya kan, kampung halaman. Terus sana, ya? Kalimantan ya. Terus saya bekerja dengan kakak saya dapat ilmu di gadget. Ya dulu ya pertama nggak tahu, jadi ya dengan niat ya, kembalikan niat sih, segala sesuatunya sih kita butuh niat memang. Iya memang butuh niat. Terus kedua mencintai pekerjaannya itu, baru kita bisa bisa menguasai bidang tersebut gitu loh. Jadi ya setelah itu singkat cerita udah saya merantau lah ke Jakarta. Di tepatnya di Tangerang. Itu kerja apa tuh? Dari juga di gadget juga? Di gadget, saya langsung masuk gadget. Dulu saya cuman bawa dari Jakarta, kan saya ceritanya ya ibaratnya saya kan ini mas, mualaf mas. Jadi saya mualaf. Jadi saya dari mulai tahun berapa ya mas sampai mualaf? 2013. 2014 lah. 2014 saya mualaf ya. Nambah lagi saudara istri kita rek. Nah. Jadi ya saya mualaf, jadi saya ke Jakarta itu nggak bawa uang mas. Jadi ya sekitar buat pegangan tuh cuma 500.000 ceritanya. Berawal dari situ. Jadi saya kan sudah pernah ngerantau tuh. Jadi saya udah nggak kaget lah dengan hal seperti itu. Jadi saya berjuang di Jakarta ngadu nasib, ya belum dapat titik terang, dan akhirnya saya saya merantau ke daerah Jawa Timur.
Jadi ya saya ngerantau lagi, saya coba lagi lah. Kan setelah dari Tangerang saya ke Jawa, daerah Jawa sih, Jawa Timur lah tepatnya ya. Ya terus pernah di Tuban juga 6 bulan, terus akhirnya dapat penawaran pindah ke Lamongan, di daerah Lamongan. Itu sudah di dunia handphone? Sudah. Jadi ya sales lah di lapangan lah ya. Oh, di lapangan. Bekerja sales ya gitu mas. Jadi kerja dulu, terus saya merasa loh kok hidup saya gini-gini terus gitu kan. Benar. Terus Itu kayak sampai nyales dari promotor, jadi itu berapa bulan kira-kira? saya di gadget, kerja di perusahaan ya, Ya. sekitar 4 tahunan. Oh, 4 tahun. Ya 4 tahunan mas. Sudah tidak lur. Iya 4 tahunan ya. Ya perlu lika-liku lah mas. Ya namanya sales kan Iya, Mas. pisui ya, Sering. direndahi, dicaci maki ya biasa. Ya itu buat pembelajaran kita untuk kesabaran kita lah ya. Terus itu tiba-tiba kok langsung dalam benak kok bisa kepikiran nggak kayak usaha sendiri, akhirnya nggak punya usaha sendiri gitu loh. Ya semenjak istri saya hamil. Oh, Jadi istri saya hamil, ya timbullah rasa ingin membuka usaha sendiri. Jadi bukanya itu buka keinginan untuk membuka usaha itu saya pas istri saya hamil. Jadi saya pikirnya kan gini, masa saya kayak gini terus sih. Ya spekulasi mas. Jadi saya buka toko ini ya modal nekat. oh modal nekat. Modalnya nekat. Nah, ini kayak tadi awakmu kabeh. Ojo ngerendah, ojo yakin, sebenarnya yakin, modalmu piro ya tetep buka usaha, walaupun gak akeh, tetep bisa ono sing bantu awakmu, sing nyupport awakmu, wis kenalan akeh, sales akeh kan teman kenalane kan bisa bantu. Kayak ngono rek. Kok lah waktu sampean di dunia handphone iku jabatannya sampean udah pernah naik nggak? Jadi kayak Jadi supervisor. dari promotor, dari sales, bawahan ke supervisor. Enggak, saya langsung dari sales Heeh. pindah ke sini jadi supervisor. Jadi belum jadi promotor itu belum ya? Belum. Jadi memang udah dipercaya sama orang atas ya? Iya langsung jadi apa? Jadi itu juga modalnya saya nggak pakai ijazah mas. Kan rata-rata kalau kita masuk di perusahaan harus pakai ijazah ya. Oh iya. Saya modalnya modal lambe aja. Jadi pakai speak mulut aja. Oh alah, siap. Mantap kira. Keren. Tiru nih Ki. Seni. Jadi sekecil apapun usaha awak dhewe rek, nek cilik ya awakmu iku bos rek. Ngono lho. Awakmu bosnya awakmu gak perlu diatur uang, gak perlu diseneni uang. Kok awakmu males ya oleh menditi, awakmu ngoyo, ya oleh akeh kan ngono. Bener. Jadi intinya usaha tidak mengkhianati hasil itu benar mas. Bener, Itu bener. memang tapi harus diimbangi dengan doa lah mas ya. Jadi wayahe sembayang adzan yo segera rek salat. Salatlah tepat waktu agar rezekimu tepat waktu rek. Amin. Kayak ngono lah. ibarat. Iya. Terus kok lanjut ini sampean iki kok bisa buka segini nih? Modal berapa sih kok? Barangkali arek-arek kepengin ngerti modal piro sih kok buka motor koyo ngene Gitu ya, modal sih untuk pertama ya modal jujur mas, saya modal hanya sekitar sewa 6,5, ngisi aksesoris 5 juta lah ya, paketan 3 juta. Oh jadi 5 juta itu dimasukkan ke Aksesoris, paketan perdana voucher perdana gini ya? aksesoris itu 8 jutaan mas. Aksesoris kayak silikon gini ya? Ya, Silikon silikon, cas, ya karakter sedikit aja lah, nggak banyak lah. Yang penting ada gitu loh mas. Oh yang penting ada lah. Nyari itu. Jadi ya nggak ngambil banyak, ya dikit-dikit aja, yang penting ada gitu kan. Jadi modal sampean itu dari uang sampean kumpulin dari gaji perusahaan sebelumnya, kerja di sebelumnya, atau dari mana itu uang segitu? Uang segitu ya? Nggak tahu mas dari mana datangnya. Itu saya kerja kan soalnya nggak pernah sisa uang. Oh. Jadi datangnya itu nggak tahu ya dari mana gitu. Kalau pinjam barang Untuk sewa saya pinjam sama adik saya sendiri. Oh, adik saya iya, sendiri. Ya pinjam cuman untuk sewa aja. pinjam untuk sewa, keren. Itu saudara ya? Yang Adik kandung ya, adik kandung. Adik kandung saya. Terus kan cuma berapa tadi? Berapa juta? Sewa Kapan? 6,5, sewa 6,5. ya sekitar 15-an, 17-an lah mas, 17 juta Sekitar lah ya. 17 juta rek. Bisa buka counter rek. Tadi awakmu kan
melu uang ya tadi promotor misal teman-teman sih kerja di dunia handphone bisa ditiru kayak kerja berapa tahun uangnya kumpulin. Nah, tadi kan koncomu kan wis akeh, dari aku kan duwe channel, misalnya gak duwe HP iso dibantu rek. Iso nempel lah, ibarat nempel itu pinjam handphone kamu ambil, ya, kamu jual. Main dropship lah ya. Ya, main dropship. Sekarang tapi kan nggak online. Dropship offline. Calling lah intinya. Calling. Ya. Nanti butuh barang apa, ada pembeli, user beli apa, aku nyari handphone apa, tanya temennya gitu. Ya. Gitu ya proses kerjanya. Betul. Dari isinya sampean kan uang segitu. Itu kayak etalase gini. Ini semua kok bisa langsung ke itu kok. Oh iya, karena langsung ya ke isi gitu loh. Dari teman-teman sih yang support ya. Teman-teman saya kan support ya. Iya. Soalnya kan pas dulu saya bekerja di perusahaan saya kan saya ya bekerja jujur lah Mas. Jadi saya memang nggak ngambil dari perusahaan gitu loh. Perusahaan sendiri nggak ada. Intinya berarti jujur itu kunci utama sukses ya. Bener ya, tadi kamu tetap jujur ya. Tanpa bohong, tetap jujur nang wong dadi wong awakmu ya gampang dipercaya wong. Awakmu gampang percaya wong, meneh wong nyupport, ngasih minjemin kamu barang, itu gampang dipercaya rek. Iya. Tadi gak bulat lah intinya, gak bulat. Terus kok lanjut? Ya berjalan ya, kita imbangin dengan doa juga ya Mas ya. Jadi segala sesuatunya kita kembalikan lagi ke yang Maha Kuasa ya Allah Subhanahu. Karena rezeki memang dari sana ya. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya berat sih Mas sebenarnya dengan modal minim ya. Cuman kalau kita mau berusaha ya insya Allah ada jalannya. Kan uang 15 sampai 17 juta tadi kok. Itu tadi kan sudah habis dipakai sewa tempat, ngisi barang ya. Ngisi barang. Lah itu kan sisa cuma sekitar 3 sampai 5 jutaan kok. Yeah. Kok bisa sampai jual handphone second, handphone baru? Itu ceritanya gimana itu? Kok bisa walaupun nggak punya uang tapi kok bisa bukan maksudnya bukan nggak punya uang segitu tapi bisa ambil handphone baru, handphone second, itu dari mana kok? Ya, harusnya kan kalau nggak cukup, kalau ambil segini ambil ini jual kan belum tentu laku juga toh. Ya. Gimana itu? Kalau untuk handphone baru itu titipan teman-teman ya. Oh, titipan. Jadi teman-teman lihat ya mungkin kenal baik lah ya. Ya, kenal baik. Ya terus lihat toko saya nggak punya handphone, kasihan lah sama saya ya, jadi dikasih barang dengan cuma-cuma, tapi saya kalau laku saya langsung bayar. Oh alah gitu. Jadi sistemnya itu nitip lah ya. Oh nitip. Dari awakmu kan misal kayak kenal api karo koncomu, misalnya kamu gak ada barang, misalnya kamu gak ada barang, teman-teman kamu itu bisa nitip ke kamu, jadi bisa nitip nang awakmu, gue laku uang store gitu aja. Jadi kalau misal gini kok ada pembeli ya, ada user nyari harga segini mas, harga segini baru mas, terus kebetulan sampean ini ndak ada barang, biasanya sampean terus tindakannya sampean itu kayak gimana? Biasanya kalau untuk seperti itu saya tangani misalnya orangnya ke toko gitu ya. Ya, ke toko. Memang satu kita butuh relasi dekat-dekat daerah sini ya. Dekat-dekat daerah sini kebetulan kan daerah-daerah saya di sini kan teman-teman semua tuh pada kenal lah ya. Jadi saya ngontak mereka untuk ngambil barangnya gitu. Misalkan nih masnya mau cari HP Oppo gitu ya. Oppo atau Vivo atau apalah yang lainnya ya. Kan di situ udah ada price list-nya, ada brosurnya. Kita mainnya brosur aja, Mas. Brosur harga normal di brosur itu ya, bener. Nah, kalau untuk seperti itu kan saya biasa menawarkan tukar tambah. Jadi handphone lamanya ditukar dengan handphone baru bisa. Kita melayani tukar tambah di sini juga kan. Jadi untuk penawaran seperti itu kan kayaknya agak menarik lah Mas ya. Jadi orang nggak perlu bingung-bingung harus jual kemana handphonenya. Saya terima tukar tambah. Jadi untuk handphone orang kadang kan ya jujur sih ya rodo susah juga sih Mas, karena kan kita nggak punya barang tuh, modal brosur. Ketika orang mau ya harus diambil dulu ya, paling 10 menitan lah dari sini, 5 menit lah diambilin barangnya. Terus dari segi pelayanan mungkin ke pembeli harus kayak gimana? Harus pintar-pintar merayu terus menetap gitu user pembeli harus bisa menetap gitu, gimana caranya Bu? Sampean Bu? Gitu ya. Kalau tip buat arek-arek gitu, konco-konco sing nonton video iki Bu. Kalau saya pribadi sih kalau untuk kenyamanan user ya, terutama ya kenyamanan pelanggan, pembeli. Jadi sebisa mungkin kita layanin pelanggan itu seperti raja.
ibaratnya gini mas, misalkan pelanggan ini kita nggak hanya bahas di bidang penjualan aja, misalkan kita ajak ngobrol lah, tinggalnya di mana, terus intinya membuatnya mengakrabi pembeli gitu ya. Betul. Iya. Kalau orang tua ya beda lagi, itu Beda memang lagi. harus penguasaan karakter lah mas ya. Jadi kalau saya kan sudah terbiasa nih mas ketemu dengan orang-orang seperti apa, jadi paham lah Karena maksudnya. sering di lapangan tadi Ya betul, jadi memang kita kalau kerja di lapangan banyak mas ininya, ilmunya lah ya, ilmu yang harus dapat. Gini kok, kalau pembeli nih, sampai Ya. juga main di online marketplace, Facebook, gitu, Iya. main nggak? Main. Nah, Main jadi di misalnya kayak pembelinya dari situ, itu sampai tetap Koko itu tetap melayani mereka nggak? Dengan cara COD atau cara ketemuan di mana gitu? Oh iya, jadi kalau untuk saya kan memang untuk toko di offline kan kurang ini ya, kurang kan masih toko baru nih mas. Kalau untuk harap orang masuk memang agak minim ya. Kalau Iya. apalagi dengan barang nggak ada ya kan. Jadi saya mainnya itu ya di online kebanyakan. Di online? Ya terutama di Facebook lah ya. Facebook itu sangat membantu saya lah untuk berjualan. Dari aplikasi Facebook itu bisa membantu penjualannya sampai sendiri. Ya, terutama kan saya kan menjual lebih fokusnya ke second juga lah ya, second ya. Second, jadi secondan saya udah lumayan kalau saya posting-posting di daerah di Facebook, terutama di marketplace. Di fitur marketplace terbaru di Facebook ya, itu ya? Betul, itu sangat membantu banget mas, itu bagus banget ini fiturnya. Teman-teman promotor, sales handphone, bener sampean awakmu ya. Awakmu ono uang lebih lah, barangkali kepengen oleh tambahan, ya iku mau sampean ambil second, iso aku dijual lagi kan, channelnya kan ya akeh atau awakmu dong. Channelnya akeh awakmu, iso COD-an kene, iso COD-an kene lah. Sekarang balik lagi kok, awal buka toko, sampean ini keluar berapa pelaris, berapa barang, berapa paketan mungkin, voucher, paket data keluar nggak? Satu hari pertama buka sampai 1 minggu sampai sebulannya. Kalau untuk pertama buka memang penuh perjuangan mas. Itu saya hari pertama buka itu omsetnya bisa dihitung ya 250.000 mas. 250.000 omsetnya ya. Itu hanya orang penjualan pulsa aja. Dari pulsa, handphone langsung belum mas, ya? belum kan karena masih toko baru pengenalan. Oh iya, pengenalan, benar-benar. Ada tuh. Sik rek, break sik ya, tunda sik, break sik soalnya iki wayahe adzan. Mari adzan, sholat, lanjut lagi. Oke? Balik mana? Yang channelku ya, di standby. Oke. Kamera siap? Yes. Dari marketplace tadi, kalau melayani COD ku, terus otomatis toko tutup atau buka kok? Ya tergantung jamnya mas. Kadang kalau di saat toko kan saya tahu tuh jam sepinya jam berapa. Toko jam sepinya berapa jam? Biasanya toko kalau itu diajak jam berapa sih kok? Siang lah ya. Siang jam 1 sampai jam 3-an itu memang jam-jamnya panas-panasnya kan mas, orang jarang orang males keluar gitu ya. Betul. Jadi jarang ada yang mau keluar jam-jam segitu, memang agak sepi ya. Kadang ada gak kok pembeli yang nanya ke sampean, ke WhatsApp ke sampean, nanti sampean siap nganterin ke rumah gitu, ada pernah nggak? Sering, kebanyakan seperti itu. Jadi untuk langganan lah ya, langganan kadang minta tolong diantarin ke rumah ya, saya mau nggak mau harus layani karena dengan kondisinya orangnya nggak bisa keluar, nggak ada motor atau apa gitu. Tapi kalau untuk berjualan di marketplace atau apa, kadang orangnya tanya lokasi di mana mas, misalkan dekat rumah ya saya suruh ke toko aja, langsung sekalian perkenalan toko. Jadi orang tahu oh di sini ada toko rek. Oh sip, mantap. Jadi kayak misalnya jauh nih Ya. itu sampai punya kepikiran, oh aku antar ke rumahmu gitu, pernah nggak? Ya memang harus dilakukan mas, karena kan itu udah dikasih peluang, masa kita sia-siain mas ya. Jadi ini rek, ono peluang. Oh jadi sia-sia no rek. Jangan lihat jarak lah ya. Jangan lihat jarak. Kali iku rezekimu, yo pasti dadi awakmu kok, ono rezeki awakmu. Soporo HP-mu, barang jualanmu itu payu nggak dari segi dunia handphone tok. Segi pakaian atau sepatu, outfit itu
bisa bisa kayak niru usaha dagang iki walaupun nggak modal besar, modal minim, modal nekat lah ya. Intinya modal nekat lah. Kalau kata orang Jawa sini apa, tatak ya? Oh, tatak kendel. Wani. Wanito los. Oke. Panutan rek. Oke, motivasi. Jadi rek, misalnya awakmu yo ngelek HP second, HP anyar, HP second. Bisa nang iki, Ko Vincent iki. Siap. Jadi iso WA aku tak cantumno di deskripsi rek, nomor WA engko sampeyan iso. Iki iso melayani COD kok. Iso melayani COD, misalnya jauh bisa pakai pengiriman JNE bisa rekber juga kita ya, ada alamat toko sampeyan iku. Saya bertepat di Jalan Raya Karanggeneng ya, tepatnya di Sumberudi. Ya, Sumberudi RT 5 RW 02 di pinggir jalan kok Mas, dekat depannya SPS Motor tepatnya. Atau UD Sumber Mulia dari arah selatan, dari arah selatan ke utara ya. Kota Sukodadi, Kota Lamongan ke Sukodadi ke utara ya. Ke utara nanti ada Masjid Sumberudi 100 meter lah dari masjid lah. Itu toko saya. Ben awak marek Lamongan dhewe rek. Yo iso rene. Iso tuku HP nang kene ono anyar, ono second kok nang kene kok. Iya. Nah, HP anyar ono second. Terus langsung WA ya iki. Harga bisa diatur lah ya. Harga iso nego, iki keren iki. Harga iso diatur rek, gampang. Japrisik lah, takok-takok sih gak apa-apa. Do rekber ya ono kok Bukalapak, masih Shopee, Tokopedia masih iso nglayani. Engko tak kei do deskripsi ya. Engko awakmu ngelek dhewe lah. Barangkali awakmu sih kurang percaya lek iku iso uga nipu, dadi ojo kuwatir lek marketplace koyo nduk Shopee, do Bukalapak, do Tokopedia iku gak mungkin ono penipuan. Penipuan awakmu wis bayar, duitku dibaleni oleh barangmu belum terkirim. Oke? Ini kok terus ngasih motivasi ke arek-arek iki, ke konco-konco, ke teman-teman sing delok iki. Motivasi ya. Ya paling saya pesanin ke teman-teman lah ya, teman-teman mumpung masih muda ya kan. Apalagi yang bujang nih ya, yang belum menikah nih. Terutama yang masih bujang. Kayak aku iki. Kayak aku. Kayak aku iki. Kayak aku diguru kawin deh. Jangan malas lah ya, jangan malas, kuncinya kalau ada peluang yang penting halal lah Mas ya. Kita harus berusaha lah ya, jangan pernah putus asa. Siap. Jangan pernah putus asa, harus selalu berusaha. Positive thinking Mas, paling penting itu. Jadi ketika kita pakai akal kayaknya nggak bisa nih, coba sih. Oh, tadi coba sih rek, ojo langsung gurung dicoba wis ngomong wes don dulu. Iso lagi gak yakin don. Coba sih, intine coba sih. Coba sih. Ya kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu Mas. Kita kan nggak tahu nasib kita ke depan, rezeki kita ke depan, kalau nggak usaha kan nggak tahu gitu ya. Oke. Berusaha, rajin lah Mas ya, yang penting ya kita nggak boleh ngeluh Mas. Dilarang mengeluh. Ya, terus pelayanan ke orang lain. Ya, pelayanan itu nomor 1 kalau bagi saya Mas. Jadi kalau kita udah bisnis, marketing lah ya, kita harus mempunyai skill pelayanan yang bagus. Siap. Buat senyaman mungkin pelanggan kita itu ya. Biar nggak nggak lari ke lain hati lah. Siap. Ya. Udah kok, makasih ya. Makasih udah mau berbincang-bincang dengan gue. Makasih juga waktunya. Maaf mengganggu. Enggak lah, mengganggu. Santai aja. Ya wes rek, sampai saat Bruno, aku pamit sih. Matur suwun ya gue ya. Siap. Sampai kene, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rek. Waalaikumsalam. Wes rek, yo iku mau bincang-bincangku, ngobrol-ngobrolku. Barangkali bermanfaat gawe awakmu kabeh. Muga-muga iso gawe manfaat awakmu kabeh ya. Dadi yes sampai kapan wae. Aku Muhammad Jalali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali lur, like, subscribe dan komen channelnya Muhammad Jalali. Matur suwun.